Kopi kenangan masa lalu, terlalu pahit untuk dikenang, namun terlalu indah untuk dilupakan. Oke, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Selamat sore, apa kabar semua? Lama banget gue ngilang, gara-gara lagi ada banyak kerjaan di kantor, kampus, meriksain ujian, segala macem. Dan akhirnya podcastnya belum mulai-mulai. Dan sekarang adalah ke berapa? 181. Sebentar, lagi haus nih. Bentar ya. Lagi mulai haus banget ya. Aduh, seger banget. Ya, lagi mau persiapan pulang. Hari ini bos gue ulang tahun. Selamat ulang tahun dulu buat bos gue, ya. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Karena tadi dibagiin makanan bakso Malang ya, bakwan Malang ya, gitu. Dan thank you banget. Hari-hari ini, jadi banyak banget cerita yang disampaikan dari teman-teman terdekat, ada keluarga juga, ada mahasiswa juga yang cerita dalam situasi pandemi saat ini. Bukan hal yang mudah, dan saat-saat lagi kepikiran terus gitu. Jadi banyak yang sharing, banyak yang cerita dari teman-teman mahasiswa juga, yang mahasiswa senior yang lewat WhatsApp. Ada, halo ibu, sapa dulu buat ibu Eni ya. Juga ibu ibu Vivi ya, sehat selalu. Dan selama gua nggak podcast kemarin itu, banyak cerita-cerita yang masuk karena situasi pandemi saat ini yang nggak mudah harus kita lewatin. Dari keluarga juga ada, dan nanti gua juga akan cerita, berbagi buat teman-teman. Oke, kita mulai dulu dari cerita yang paling pertama. Ada mahasiswa gua. Nanti kita bagi-bagi ya. Jadi ini ceritanya beberapa yang gue dapat selama podcast 180 sampai sekarang. Akhirnya banyak kisah-kisah yang gue dapat dan gue catat. Dan yang pertama adalah tentang mahasiswa gue. Mahasiswa gue tiba-tiba ngubungin, Pak, ada job sampingan gak, Pak? Tiba-tiba gitu, ada job sampingan. Kenapa lo? Tiba-tiba, iya Pak nih, lagi di masa WFH gini nih, lagi papa gue melakukan keegoisan dan kecerobohan. Usahanya bobrok. Pas banget lagi pas WFH, usahanya bobrok. Dan dia mencari cara, berpikir juga, minta tolong gue, ada kerjaan sampingan apa nggak, Pak, gitu. Apa gitu, pokoknya bisa cari. Kenapa tiba-tiba buru-buru? Kan yang ego, dipikir-pikir kalau yang egois sama yang ceroboh kan bapaknya ya, gitu. Kenapa anaknya juga tiba-tiba itu ya, kritis juga gitu, cepet-cepet cari. Kan nggak semudah itu langsung dapet kan. Nanya gue juga belum tentu gue langsung bisa kasih gitu. Dan akhirnya ya gue bisa kasih, apalagi dia juga masih kuliah sekarang. Dan gue bisa kasih yang bisa beberapa cara-cara yang dapetin uang sampingan ya. Lewat lah tuh, gue cari di WA ya, cari di berita, gue kasih linknya buat dia. Sebenarnya bukan tugas utamanya dia buat cari uang, tapi anggota keluarganya ya. Tapi orang tuanya yang punya kewajiban ya, bukan dia. Tapi keren sih, gue akuin dia juga punya rasa prihatin, punya rasa kekhawatiran karena situasi bapaknya gitu di masa pandemi ini. Pasti tuh ngerasa lagi sulit banget saat ini. Gue bisa ngerasain
Soalnya banyak orang yang saat ini sulit banget di masa WFH ini gitu. Ya jadi gue ngerti banget pasti perasaannya dia gitu. Tak khawatirnya mungkin aja nggak bisa, takutnya ya nggak bisa lanjut kuliah gara-gara ada kecerobohan dan keegoisan ini gitu. Ya jadi dia perlu cari cara. Ya udah gue kasih aja tuh link-linknya yang bisa, yang pernah gue kerja dulu ya, cari sampingan freelance, gue kasih lewat WA. Moga-moga berhasil guys. Tetap semangat bro ya, maju terus. Tapi memang situasi saat ini bukan hal yang mudah, itu aja. Karena kejadian yang dialami ini mengingatkan gue kepada salah satu mahasiswa gue dulu di kampus Kemanggisan pas semester 2 lah ya, semester 3 kalau nggak salah. Semester 1 kali. Dia selesaiin terus masuk semester 2 ya kalau nggak salah, semester 2. Terus tiba-tiba dia nggak lanjut nih. Tahu-tahu ngajak gue ketemuan. Ngajak gue masuk di kayak futures saving valuta, maksudnya futures emas gitu ya. Gold trading futures gitulah. Ajak ketemuan. Terus kenapa lo kok gini? Iya, soalnya gue nggak bisa lanjutin lagi karena ayah di PHK. Jadi gue kagak bisa lanjutin kuliah lagi. Jadi gue harus cari kerja sekarang gitu. Wow, itu semangatnya luar biasa banget. Jadi itu tahun berapa ya? Itu tahun 2017 kalau nggak salah, itu mahasiswa gue tuh. Jadi banyak hal yang nggak diduga dan bisa kejadian seperti itu. Caranya solusinya cuma satu, harus bergumul, harus menikmati, harus jatuh bangun dulu, ngerayap dari bawah dulu kalau perlu, berhadapan dengan situasi itu. Sama mengingatkan hal ini ketika gue dulu juga merangkak dari bawah lagi ketika udah S1 selesai, kemudian ada kejadian di mana gue harus mulai dari nol lagi dan benar-benar jongkok dari bawah lagi, berjuang dari bawah lagi. Dan manusia punya kemampuan itu untuk survive gitu, untuk bertahan hidup. Kalau semakin keras manusia itu ngerasain di bawah, terus dia semangat, terus dia ceria, apapun yang terjadi pasti ada rahmat, pasti ada kesempatan, ada peluang yang pasti nanti bisa didapat. Thank you, salam dari gua Lembu Tambun, selamat sore, nantikan di podcast gua berikutnya. Sampai jumpa.